Kami melaporkan untuk kegiatan seleksi mental ideologi atau penelitian personil menjin soal pertanyaan urean bagi rekrutmen. Mana daftarnya aja langsung, dah kita bahas aja satu persatu sini, sehingga kita nih bisa perbaiki gitu loh. Ini sudah urutan berikutnya dari yang tadi. Kami melaporkan untuk kegiatan. Baiklah saudaraku, tadi kita sudah dengarkan sekilas ya terkait penerimaan prajurit TNI ya, baik dari Tantama, Bintara, Perwira, Akmil maupun CPPK kalau nggak salah. Ya selama ini ya untuk daftar TNI itu ada namanya MI, mental ideologi, ada juga Litsus ya. Yang mulai dari zaman Orde Baru sampai sekarang yang namanya keturunan PKI ataupun keturunan organisasi yang pernah terlibat PKI di tahun 65-66 itu tidak bisa masuk tentara ya. Kalau zaman Orde Baru itu nggak bisa masuk tentara, polisi, PNS kalau zamannya Pak Harto. Nah di zamannya Mbah Gus Dur itu sudah mulai bisa diterima di kalangan PNS, bahkan jadi anggota dewan. Tapi untuk masuk TNI belum, termasuk Polri ya belum kita dengar. Nah untuk saat ini tahun 2022 Panglima TNI sekarang Pak Andika mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa seluruh putra putri Indonesia sekarang boleh untuk daftar TNI, Tantama, Bintara, Perwira, nah, termasuk keturunan organisasi yang terlarang seperti PKI, dengan alasan kita sudah dengarkan bahwa alasan Panglima TNI adalah masalah hukum perundang-undangan, bahwa yang dilarang adalah sampai sekarang adalah Partai Komunis Indonesia, yang kedua ajaran-ajaran komunisme, Leninisme itu. Nah di dalam TAP MPR itu ya TAP MPR nomor 25 1966 tidak dijelaskan bahwa keturunan PKI tidak boleh masuk daftar TNI. Nah ini artinya bahwa pemuda-pemudi Indonesia yang sekarang yang kebetulan di masa lalu mungkin kakeknya, neneknya, orang tuanya pernah terlibat PKI baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau kita simak Panglima TNI bahwa itu boleh daftar TNI, makanya dihapus itu ya. Kalau menurut saya ya ada sependapatnya dengan Panglima TNI. Tapi ada syarat, dan syarat saya ini ya mungkin Panglima TNI juga setuju. Syaratnya adalah mereka harus meyakini dan ikut mengakui ideologi Pancasila sebagai ideologi negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, keturunan yang dulu pernah terlibat PKI, kakek nenek atau orang tuanya, tidak boleh memiliki dendam kusumat. Harus menghapus dendam kusumat kepada TNI, khususnya Angkatan Darat, dan kepada umat Islam, ormas-ormas Islam yang dulu ikut terlibat pembubaran PKI. Kenapa saya berbicara demikian? Karena yang saya lihat sekarang ini masih ada beberapa kelompok kecil yang dari keturunan PKI ini, bahkan mungkin masih ada pelaku PKI yang sudah tua-tua. Saya melihatnya masih memiliki dendam kusumat kepada TNI, khususnya Angkatan Darat, dan kepada umat Islam, khususnya ormas-ormas Islam yang dulu ya.
pernah terlibat pembubaran PKI. Nah, ini harus diperketat. Tidak boleh, karena kalau dari keturunan PKI ini masih memiliki dendam kusumat kepada TNI khususnya Angkatan Darat, ya apalagi Kostrad dan Kopassus, dan termasuk kepada umat Islam punya dendam kusumat, masih mengingat-ingat masa lalu, tentunya ini akan membahayakan tubuh TNI. Sudah pasti kalau masih ada dendam kusumat. Maka saya berpesan kepada saudaraku sesama anak bangsa Indonesia yang kebetulan dulu kakek, nenek, orang tua, ayah, bapak, ibunya itu terlibat PKI. Kemudian sekarang ada kebijakan bisa daftar masuk TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, agar jangan ada sedikit pun, setitik pun niat atau memiliki dendam kusumat kejadian sejarah kelam bangsa Indonesia tahun 6566. Ya, biar tetap terjaga persatuan Indonesia. Karena Panglima TNI sekarang sudah mengambil kebijakan, ya, bahwa saudara-saudaraku boleh daftar TNI. Ya. Ya, ini karena sangat berbahaya kalau sudah menjadi prajurit TNI terus punya dendam kusumat kepada institusinya, seperti Angkatan Darat, ya, apalagi kepada umat Islam yang dulu pernah ikut terlibat dalam pembubaran PKI. Itu aja pesan saya. Ya. Jadi kita jaga persatuan Indonesia, itu yang paling saya kira bawahi. Kalau bangkitnya PKI membentuk organisasi PKI kembali, saya kira kecil kemungkinan, karena itu dilarang oleh TAP MPR. Ya, ajaran ideologi Leninisme jangan sampai masuk ke tubuh TNI, jangan sampai. Jadi yakinkan bahwa dari keturunan SPKI ini yang masuk TNI harus betul-betul bersih dari pengaruh ajaran ideologi komunis. Harus betul-betul bersih, karena jangan sampai kecolongan masuk ada yang menyebarkan ideologi komunis, Leninisme di tubuh TNI. Nah, itu saja kawan. Ya, semoga ini ada kebaikannya semuanya demi persatuan Indonesia. Ya. Tetap Pancasila ideologi negara kita. Merdeka, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.